Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tutorial membuat section di Photoshop. Jika sudah seperti ini, teman-teman sekarang tinggal menambahkan efek seperti tanahnya. Teman-teman bisa klik yang layar satu ini, jadi ini hanya dari sini ke bawah. Kita aktifkan dahulu layarnya, lalu yang ini kita matikan seperti ini. Manusia juga kita matikan. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang teman-teman buat layar baru, atau teman-teman bisa tekan shortcutnya, yaitu Ctrl Shift N. Nah, seperti ini. Kita berikan nama tanah. Lalu setelah itu teman-teman pergi ke brush, lalu setelah itu teman-teman klik brush di sini. Jika di sini tidak ada, teman-teman bisa klik di area ini, lalu pilih yang ini. Ini set manager. Lalu setelah itu kita pergi ke yang brush nomor 36. Nah, di sini teman-teman aktifkan ini seperti ini. Teman-teman aktifkan transfer, noise, sama smoothing. Jika sudah, kita pergi ke layar lagi, pastikan kita berada di layar tanah, lalu kita tinggal memberikan efeknya. Untuk memperbesar, untuk shortcutnya teman-teman bisa cek video-video sebelumnya basic Photoshop. Ada yang 10 shortcut, ada yang 7, dan ada yang terakhir itu kasus-kasus yang sering saya alami dahulu. Jika sudah seperti ini, kita tinggal buat seperti ini. Terlalu besar kayaknya, kita kecilkan dulu. Untuk tanah ini teman-teman bisa kreasikan sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang teman-teman bisa klik yang layar satu, lalu yang ini kita sembunyikan dahulu. Lalu di sini teman-teman pergi ke Magic Wand Tool, lalu klik pada area ini. Kita klik seperti ini. Jika sudah teman-teman klik, lalu teman-teman pergi ke layar tanah dan aktifkan lagi layarnya. Lalu setelah itu teman-teman klik kanan di sini, lalu select inverse seperti ini. Jadi kita bisa hapus dulu, Ctrl D, kita pergi ke sini lagi layar satu. Maaf, ada kesalahan. Sini kita klik, kita seleksi yang ini dan yang bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman pergi ke layar tanah lagi, lalu aktifkan, lalu setelah itu klik kanan, lalu pilih select inverse seperti ini. Jika sudah, langsung saja teman-teman klik delete pada keyboard. Nah, otomatis coretan-coretan brush yang berada di sini tadi akan hilang. Jika sudah, kita bisa tekan Ctrl D untuk menghilangkan garis putus-putusnya. Nah, jadinya seperti ini. Jika teman-teman ingin mengecilkan cahayanya, teman-teman bisa atur di opacity dan fill ini, misalnya seperti ini. Lalu setelah itu kita tambahkan untuk
untuk apa itu, untuk langitnya. Teman-teman bisa pergi ke section ini, lalu aktifkan dulu, lalu klik di sini, yang lain kita off. Nah seperti ini. Jika sudah, teman-teman tinggal klik Magic Wand Tool, lalu seleksi bagian yang biru ini. Nah seleksi seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa tekan Ctrl J pada keyboard, maka otomatis akan menjadi file seperti ini. Lalu untuk yang bawah kita bisa hapus menggunakan eraser tool ini. Kita hapus seperti ini. Nah, kita coba cek. Kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah untuk yang bagian ini, yang transparan ini, kita bisa tutup dengan cara pergi ke brush, lalu kita pilih yang ini, yang brush ini, lalu teman-teman kecilkan size brushnya. Sudah seperti ini tinggal kita klik, warnanya kita sampelkan sama warna langit. Seperti ini. Lalu begitu juga untuk yang area sini. Jika sudah menjadi seperti ini, sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan awan. Di sini kita bisa buat layer baru lagi. Ini. Lalu setelah itu teman-teman pergi ke brush, atau di sini saya ada brushnya ini. Langsung saja kita buat misalnya warna putih. Misalnya teman-teman sudah membuat efek langitnya, lalu setelah itu kita buka, kita masukkan pohon-pohon di sini. Kita bisa drag langsung ke sini, lalu ini bisa kita cek dan lalu kita tinggal posisikan dan kita besar kecilkan seperti ini. Nah ini saya taruh di sini, dan untuk yang ini kita bisa taruh di mana ini, taruh di taruh di sini saja, kita bisa oke. Lalu ini kita Ctrl T, kita kecilkan juga seperti ini. Lalu kita bisa klik di layer pohon yang pertama, lalu tekan shift pada keyboard, lalu klik di sini, lalu kita bisa Ctrl G, kita beri nama tree PNG atau pohon. Atau pohon, enter.
Lalu bagaimana agar pohon yang rindang ini bisa berada di bagian belakang modeling kita? Kita copy dulu duplikat layer menggunakan Ctrl J. Lalu setelah itu yang ingin ditaruh belakang bangunan kita klik drag ke sini. Nah, otomatis dia akan berada di belakang bangunan. Nah, untuk pohon rindang yang satu ini kita tempatkan di sini. Kita bisa Ctrl J lagi, lalu Ctrl T, lalu klik kanan, lalu flip horizontal. Kita cek, lalu kita taruh di sebelah mana. Sebelah sini kita kecilkan size-nya. Ini kita lebih besarkan lagi. Kita lebih kecilkan saja seperti ini. Untuk yang mana ini? Nah, untuk yang ini kita perbesar seperti ini. Lalu kita coba kopikan yang layer ini, kita Ctrl J pada keyboard untuk duplikat layer, lalu kita drag ke bawah, kita taruh di sini, lalu kita move kan ke sini. Lalu sekarang kita tambahkan burung misalnya. Di sini saya juga sudah memiliki filenya. Di mana ini? Di PSD, lalu bird ini ada. Kita bisa klik lalu langsung drag ke sini. Seperti ini. Untuk menghapus burung-burung yang sekiranya tidak diperlukan, teman-teman tinggal klik eraser lalu klik OK, lalu kita kecilkan ukurannya. Misalnya kita hapus yang termasuk besar-besar ini, kita hapus. Oke. Setelah itu ini kita letakkan di sebelah sini dan kita Ctrl J lalu geser, lalu Ctrl I klik kanan, flip horizontal seperti ini. Ini kita agak naikkan, misalnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya ini teman-teman bisa drag ke atas, letakkan di atas beras langit tadi seperti ini. Lalu ini kita tinggal atur opacity-nya seperti ini. Lalu jika sudah yang ini kita grup sendiri seperti ini. Di sini kita beri nama bird. Nah, seperti ini. Jika teman-teman rasa sudah cukup, atau teman-teman misalnya ingin memberikan material di yang putih ini, teman-teman bisa hide dulu layar manusia. Ini bisa kita hapus ya. Kita bisa gunakan yang grip manusia ini.
hapus secara manual karena kemarin sudah saya merge layer. Di sini kita pilih brush yang standar saja untuk menghapus objek seperti ini. Nanti kita tambahkan lagi manusianya. Oke. Begitupun yang ini bisa kita hapus seperti ini. Jika sudah terhapus manusia yang di sini, teman-teman bisa pergi ke Magic Wand Tool lalu klik pada area dinding yang putih ini. Setelah itu, jika sudah teman-teman klik, teman-teman tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan material yang ingin teman-teman berikan. Mana ini? Kita bisa klik lalu drag langsung ke Photoshopnya. Teman-teman bisa atur di sini dulu, misalnya teman-teman ingin membuatnya seperti ini. Nah, ini kita tarik. Nah, lalu kita klik, lalu setelah itu pergi ke layar yang kita Ctrl J tadi, lalu pilih Magic Wand Tool, lalu klik di sini, lalu baru kita aktifkan layar layar materialnya. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik kanan lalu select inverse, lalu kita klik delete. Oh, ini masih kita buang dulu yang smart objeknya. Kita klik kanan lalu kita pilih rasterize layer. Nah, seperti ini, lalu kita delete. Nah, otomatis dia akan berada di sini, dan untuk pewarnaannya teman-teman bisa atur sesuka teman-teman. Kita buat normal saja, untuk fill kita kurangi. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita beri nama dinding. Yang ini bisa kita hapus. Yang ini model. Yang ini kita bisa Ctrl G lalu kita beri nama pohon belakang, misalnya seperti ini. Lalu sekarang kita masukkan manusianya lagi. Ini kita drag saja langsung ke sini. Ini dasar-dasarnya saja ya teman-teman. Jika hasilnya kurang baik atau kurang bagus ya maafkan, nanti teman-teman bisa kembangin sendiri sesuai angan-angan teman-teman. Yang penting teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat sectionnya dan shortcut-shortcutnya kira-kira yang dibutuhkan apa saja gitu. Lalu kita klik kanan di sini, lalu kita klik rasterize layer. Lalu setelah itu kita bisa hapus salah satu manusianya, yang misalnya yang ini saya hapus. Dan untuk yang dua ini ingin saya pisahkan, kita bisa pergi ke Magic Wand Tool lalu klik di sini, ya. Lalu kita kontrol, kita angkat dulu semuanya, kita klik di sini, lalu kita kontrol J, lalu kita pindah ke layar man 1, kita hapus orangnya. Nah, otomatis seperti ini. Lalu kita hidupkan semuanya lagi. Lalu untuk yang ini kita pindahkan di sini. Lalu
Ctrl C, klik kanan, lalu klik horizontal, klik apply, lalu kita tarik agak ke bawah seperti ini. Untuk yang ini kita tarik agak ke atas, nah seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan, lalu klik group from layer man 02. Lalu bagaimana cara menggabungkan semuanya menjadi satu? Teman-teman bisa pergi ke ALT, Ctrl Shift E pada keyboard, otomatis dia akan menjadi satu kesatuan seperti ini yang berasal dari beberapa layer ini. Lalu kita bisa ke kanan, kita klik blending option, lalu kita aktifkan stroke-nya seperti ini. Lalu kita bisa pilih inside. Nah, untuk kadang saya menggunakan strip dan kadang saya menggunakan yang ini rectangle, karena di sini dia bisa lebih, kita bisa lebih leluasa untuk menentukan garis tepinya. Misalnya di sini yang untuk yang fill kita pilih yang ini, dan untuk yang stroke ini kita misalnya gunakan warna merah. Nah seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pergi ke layer lagi, lalu klik kanan rasterize layer. Setelah itu teman-teman bisa klik eraser tool, lalu teman-teman bisa hapus sesuai keinginan teman-teman. Misalnya saya ingin bentuk tampilannya seperti ini, seperti ini. Begitu juga untuk menambahkan watermark teman-teman. Saya kira teman-teman sudah tahu. Di sini saya bisa kasih contoh. Kita cari watermark kita. Nah, di sini misalnya ada ini, lalu kita drag langsung saja ke sini. Nah, kita bisa agak arahkan ke bawah, lalu kita bisa atur fill dan opacity-nya. Jika sudah, teman-teman bisa klik file, lalu klik export, lalu pilih yang save for web legacy ini. Di sini jika teman-teman menginginkan hasil yang lebih mendetail, teman-teman bisa pilih ke PNG 24. Maka ini nanti size-nya akan berubah dari 1,9 MB akan berubah pasti. Kita tunggu saja dulu. Ini ukuran image size-nya 4000, untuk ketinggiannya 2000. Jika teman-teman merasa berat, teman-teman bisa kecilin image size-nya. Nah ini jadi 4 MB ini. Lalu kita bisa klik save, lalu kita taruh di folder yang kita inginkan. Kita beri nama kita tambahkan final, lalu save. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video-video terbaru. Oke, jika sudah kita save tadi, lalu kita tinggal menyimpan format PSD nya. Kita bisa tekan Ctrl S pada keyboard. Untuk kebutuhannya nanti akan saya tambahkan di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.